Selamat pagi guys. Nah, kali ini saya mengupas tentang Fadlizon ya, yang saya menelusuri tentang buku tebal 3 buku yang ditulis Fadlizon ketika wawancara dengan Kick Andi. Saya ingat banget, makanya saya bilang kalian semua buka wawancara Fadlizon dengan Kick Andi. Nah, disinilah kenapa dia selalu menyerang Bapak Jokowi dengan ante asing. Semua di sini mengenai jawaban dari buku Undercover itu nanti akan tembus ke Bambang Tri ini. Fadlizon menggunakan fasilitas DPR, berkunjung ke luar negeri dalam keadaan anggota DPR yang seharusnya undang-undang melarang itu, dikenakan hukuman bila mana ada anggota DPR itu ya menggunakan fasilitas DPR membela orang asing. Ini di sini dalam kunjungan Trump pencapresan pada waktu itu ya, politik di Amerika lagi memanas, dia hadir di situ. Juga ada Xi Jinping di sini, presiden orang Cina. Ini juga kunjungan ziarah Fadlizon di Amerika ke toko komunis. Ini juga buktinya, semuanya kalian harus tahu. Mengingat kembali tahun 2019 lalu, seorang tokoh komunis juga datang ke Indonesia, yaitu hadir di gedung Gerindra bersama Fadlizon dan Prabowo. Boleh cari kalian beritanya ya. Nah, kenapa saya beberkan orang ini? Fadlizon ini orang yang sangat-sangat tahu picik dan sangat tahu taktik untuk menghancurkan Indonesia itu, karena orang udah terdidik. Bukan orang sembarangan, dia orang kepercayaan cendana ya. Makanya banyak orang yang menyerang saya di TikTok. Saya sok tahu, tidak sok tahu, berdasarkan saya, pengetahuan saya, yang saya dengar apa yang diceritakan Fadlizon itu sendiri. Mangga kalian buka Kick Andi, ayolah bangsa Indonesia, upload itu semuanya, downloadin itu di YouTube, ada kok ya. Dokumentasi Fadlizon diwawancarai oleh Kick Andi itu ada semua. Jadi inilah, kalau mau tahu jawaban buku Undercover Jokowi, Undercover itu siapa penulisnya, penerbitnya bodong. Itu ditulis di 2015, 16, 2017 didengungkanlah oleh Bambang Tri. Ya, sekarang mengenai ijazah palsu. Nah, di situ. Jadi kalau orang-orang yang teriak ante asing, sementara Fadlizon menggunakan fasilitas DPR, menulis secara resmi agar menjaga anaknya sekolah di Amerika. Dia menggunakan surat resmi loh ya, pakai surat DPR. Ini orang yang nggak tahu diri. Sementara jasanya untuk Indonesia belum ada. Dia kerjanya hanya nyinyir. Dia kerja apa di DPR? Tiap menit dia tweet. Ya kan? Nah, di sini kita harus tahu. Mengingat kembali pertemuan 2019 lalu dengan tokoh komunis di gedung Gerindra. Ya, sebelum Pilpres 2019 lalu. Tokoh komunis berkunjung di Indonesia, ditemui Fadlizon dan Prabowo. Harap mengerti semua orang Indonesia, siapa sih yang berbahaya di Indonesia ini sebenarnya. Kemudian dia melanjutkan menentang yang namanya Densus 88 ketika Munarman itu ditangkap. Dia yang paling getol. Apa salahnya Densus 88? Kok dia yang paling geger? Densus 88, dia berteriak minta bubarkan aja itu yang namanya Densus 88. Ini provokatornya loh. Ayo sahabat-sahabat Indonesia semuanya, ya buka kembali tameng-tameng apa yang dia jual jelang Pilpres ya.